Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Sofia Herbetra Dawia dengan NIM 20220610034. Nah, jadi di sini aku akan berbagi materi mengenai pengantar dan sejarah hukum perlindungan konsumen. Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih perlindungan konsumen itu penting? Dalam ekonomi modern, posisi konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan dengan produsen. Konsumen seringkali tidak tahu mengenai informasi barang atau jasa yang akan mereka beli, sedangkan produsen tahu lebih banyak. Nah, kondisi ini sendiri disebut dengan information asymmetry. Dan disinilah perlindungan konsumen jadi penting banget supaya konsumen tetap punya hak dan rasa aman dalam bertransaksi. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, perlindungan terhadap konsumen ini sudah ada sejak lama banget. Bahkan di masa bangsa Hittite sudah ada etika konsumen yang bunyinya, jangan kamu racuni roti tetanggamu. Artinya, sejak dulu sudah ada kesadaran bahwa barang yang dijual harus bersih, sehat, dan layak dikonsumsi. Tapi gerakan perlindungan konsumen yang lebih modern baru muncul sekitar tahun 1930-an di Amerika Serikat. Waktu itu masyarakat menuntut agar nilai uang yang mereka keluarkan itu setara atau sebanding dengan barang yang akan mereka terima. Lalu di tahun 1950-an mulai muncul pengujian produk dan organisasi konsumen seperti Consumer Union. Secara garis besar ada 4 tahap penting dalam sejarah gerakan konsumen. Tahap pertama sekitar 1881 sampai 1914 dipicu oleh novel The Jungle karya Upton Sinclair yang mengungkap kondisi pabrik daging yang gak higienis. Tahap kedua tahun 1920 sampai 1940 muncul buku Your Money's Worth yang menekankan pentingnya hak konsumen dan konsep fair deal. Tahap ketiga, tahun 1950 sampai 1960 berdirinya International Organization of Consumer Unions yang kemudian berubah menjadi Consumers International. Tahap keempat, setelah 1965, terbentuk kantor-kantor regional di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Pasifik yang berpusat di Malaysia. Nah, dari latar belakangnya, pelindungan konsumen muncul juga karena adanya globalisasi dan industri revolusi. Revolusi industri, produksi barang makin besar, tapi hubungan antara produsen dan konsumen semakin jauh. Akibatnya, posisi tawar-menawar konsumen makin lemah. Kalau dulu dikenal prinsip caveat emptor yang berarti biarlah pembeli berhati-hati, sekarang berubah jadi caveat venditor, artinya biarlah penjual berhati-hati. Jadi, tanggung jawab pelindungan konsumen itu sekarang lebih ditekankan kepada produsen. Nah, selain itu, PBB juga mengeluarkan resolusi nomor 39/248 tahun 1985 yang menegaskan pentingnya melindungi kepentingan konsumen, mulai dari pelindungan terhadap bahaya kesehatan dan keamanan, penyediaan informasi yang memadai, sampai hak untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif dan kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. Kalau kita lihat dari segi hukum, beberapa ahli juga mendefinisikan pelindungan konsumen. Salah satunya, menurut Mohtar Kusuma Atmaja, hukum konsumen mencakup aturan mengenai penyediaan dan penggunaan barang dan jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai pelindungan konsumen, diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, sumber hukum perlindungan konsumen di Indonesia ini tidak hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi juga dari undang-undang lain seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan juga Undang-Undang ITE yang mengatur transaksi elektronik. Nah, jadi intinya hukum perlindungan konsumen hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, memastikan keamanan produk, serta menjamin bahwa hak-hak konsumen itu tetap terlindungi di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi. Nah, jadi teman-teman, berikut tadi mengenai penjelasan dari aku tentang pengantar dan sejarah hukum perlindungan konsumen. Dari sejarah-sejarah dan juga materi yang saya kasih ini, semoga teman-teman bisa menangkap dan mempelajarinya dan juga bisa membantu teman-teman untuk memahami dasar-dasar dari perlindungan konsumen di Indonesia. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. See you in the next video.